Pada akhir 1840-an, wabah diduga tifoid di Jawa bagian tengah membuat gusar pemerintah kolonial Hindia Belanda. Antara 1846 hingga 1848 dilaporkan 30 hingga 40% penduduk yang terinfeksi meninggal. Pada 1847, Gubernur Jenderal Rohusen meminta solusi kepada Dr. Willem Bosch, Kepala Jawatan Kesehatan. Dokter yang kemudian dijuluki Javanenkampion itu menjawab, kondisi buruk seperti kelaparan akibat tanam paksa turut mendukung penyebaran wabah. Ia mengusulkan agar pribumi dilatih menjadi petugas kesehatan. Maka, pada 1851, Sekolah Dokter Jawa didirikan di Batavia. Lulusan sekolah ini diharapkan jadi asisten dokter dan mantri vaksin. Namun, di samping itu banyak pelajar dan alumninya menerbitkan surat kabar, berorganisasi, jadi anggota parlemen kolonial, hingga menyuarakan persatuan nasional anti kolonial. Merekalah para pemula kebangkitan nasional Indonesia. Di sekolah dokter, remaja Bumiputra bertransformasi menjadi seorang terpelajar, modern, dan kosmopolitan. Lihat gaya Abdul Rifai ini. Ketimbang berpakaian ala Minangkabau, Rifai memilih berbusana seperti orang Belanda selepas lulus sekolah dokter Jawa pada 1895. Rifai memuji Belanda sekaligus mengkritiknya. Yang dia puja ialah kemajuan. Menurut Rifai, penggerak kemajuan di Hindia Belanda adalah kaum muda, yakni semua orang Hindia Belanda, tua dan muda yang tidak suka aturan dan kebiasaan kuno, tetapi mau memuliakan diri dengan pengetahuan dan ilmu. Kata-kata itu muncul dalam tulisan Rifai di surat kabarnya, Bintang Hindia pada 1905. Rifai menggarap Bintang Hindia dibantu Abdullah sebagai ilustrator. Laki-laki ini adalah putra dokter Jawa, Wahidin Sudirohusodo. Wahidin sepaham dengan Rifai bahwa pengetahuan kunci kemajuan. Pertemuan dengan Wahidinlah yang memicu gairah berorganisasi Sutomo, pelajar sekolah kedokteran yang saat itu bernama Stovia. Setahun kemudian, pada 20 Mei 1908, Sutomo dan kawan-kawan mendirikan Budi Utomo. Menurut Hans Pols, penulis buku Merawat Bangsa Sejarah Pergerakan Para Dokter di Indonesia, pendirian Budi Utomo adalah hasil kehidupan intelektual yang dinamis di Stovia. And then in the first Congress of Budi Utomo, we see already some differences coming out. Kongres pertama Budi Utomo Oktober 1908 sukses, mendatangkan 300-an orang. Salah satunya, Dr. Cipto Mangunkusumo yang di kongres ini berdebat sengit dengan Dr. Rajiman. Cipto, putra aristokrat rendah, ia tak gentar menangani wabah pes di Malang, meski minim alat pelindung diri. Di jalur politik, Cipto radikal. Dia menentang otoritas Raja Jawa dan pemerintah kolonial. Waktu itu, para dokter kerap menggunakan istilah ilmu kedokteran dan fisiologi sebagai metafora untuk menggambarkan kebobrokan dunia kolonial. Cipto also said this process of social evolution, it is progressive, it makes things better, you cannot stop it. And he accused the colonial administration of trying to stop the natural evolution of Indonesian society by not making education available, for example. And Cipto at other times said, colonialism is a cancer. How do you treat cancer? You get out a knife, you cut it out. Bersama Dr. Rifai dan Dr. Rajiman, Cipto jadi anggota Volksraad, Parlemen Kolonial Hindia Belanda. Setelah tak sejalan dengan Budi Utomo yang menurutnya elitis dan konservatif, dia masuk Indische Partij. Pimpinan partai pertama yang menyerukan kemerdekaan Hindia Belanda ini dikenal dengan 3 serangkai.
Selain Cipto, mereka adalah Ernest François Eugene Douwes-Dekker dan Suwardi Suryaningrat. Suwardi drop out dari Stovia dan sempat gabung Budi Utomo. Orang Indonesia sekarang lebih mengenalnya dengan nama Ki Hajar Dewantara, sosok Bapak Pendidikan Nasional. Pada 1913, dia menerbitkan artikel Seandainya Aku Seorang Belanda yang menyindir rencana Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis di tanah jajahan Hindia Belanda. Gara-gara itu, 3 serangkai diasingkan. Yang juga drop out dari Stovia adalah Tirto Adisuryo. Urung jadi dokter, Tirto bekerja sebagai editor di Pemberita Betawi. Dia lalu mendirikan surat kabar Sunda Berita pada tahun 1903 dan Medan Priai pada tahun 1907 yang dianggap cikal bakal pers nasional. Sosok yang jadi inspirasi Pramudia Anantatur saat mengarang tokoh Mingke dalam tetralogi Buru, ini juga mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah atau SDI pada tahun 1909. SDI Cabang Solo kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam, organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Kini, tanggal pendirian Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini juga merepresentasikan momentum keterlibatan politik para dokter dan mahasiswa kedokteran pada dekade-dekade pertama abad ke-20. 20 tahun setelah Budi Utomo, penggerak nasionalisme anti-kolonial berasal dari bidang ilmu yang lebih beragam. Mereka bersama para pendahulunya, Dr. Cipto dan kawan-kawan, berjuang menghantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Physicians were at the cradle of nationalism in Indonesia. And then, once Indonesia is independent, health is not important. Physicians don't have strong influence. And on the Suharto, of course, nobody could be doing politics. So this might be a set of factors that influence why physicians stop participating in politics.